Mengejutkan, terungkap, kedok mafia. Jangan sampai kalau harga minyak dunia melambung tinggi, kerugiannya segera dibebankan kepada konsumen. Namun, kalau harga minyak anjlok, keuntungannya dinikmati korporasi dan pemerintah sendirian. Penurunan harga BBM sebenarnya bisa menjadi stimulus ekonomi. Penurunan tersebut akan membantu daya beli masyarakat yang sejauh ini sudah tergerus. Penurunan itu juga akan membantu menekan ongkos logistik. Tapi sayangnya, bukannya menjadikan harga BBM sebagai instrumen meringankan beban ekonomi masyarakat, pemerintah malah menjadikan momen anjloknya harga minyak ini sebagai jalan untuk mengeruk keuntungan. Mafia migas sepertinya main lagi sehingga harga BBM tidak bisa turun. Lewat keputusan Menteri ESDM nomor 62K/MEM/2020 20 Februari 2020, ternyata formula harga BBM bukan lagi harga dasar seperti sebelumnya, tetapi berbasis pada harga minyak di Singapura atau MOPS. Dari dulu, mafia bermain dari formula berbasis MOPS. Harga BBM tetap tinggi, imbas kebijakan akal-akalan. Sebulan lalu, atau 18 Maret 2020, Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan harga BBM sebagai imbas terus anjloknya harga minyak dunia ke level $30 per barrel. Namun, hingga hari ini, janji tersebut belum juga dipenuhi. Tetap tingginya harga jual BBM di Indonesia pada saat harga minyak dunia sedang anjlok memang mengherankan. Apalagi, saat ini harga minyak dunia berada dalam level terendah sejak 18 tahun terakhir. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei jatuh ke level $24,88 per barrel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman April anjlok menjadi $20,37 per barrel. Minyak Brent ini merosot lebih dari 50% dalam 10 hari terakhir. Dengan penurunan tersebut, mestinya harga BBM telah turun jauh dari posisi harga saat ini, yang terakhir kali ditetapkan pada 5 Januari 2020. Sebagai pembanding, saat ini Malaysia menjual RON 95 atau setara dengan Pertamax Turbo seharga 1,25 Rm atau setara dengan Rp4.500 per liter. Padahal di Jakarta harga Pertamax Turbo saat ini adalah Rp9.850. Ini kan gila-gilaan selisihnya. Siapa yang mengambil keuntungan? Sebagai catatan, asumsi harga minyak yang ditetapkan dalam APBN 2020 adalah $63 per barrel. Artinya, kalau harga minyak mentah hari ini kita anggap $30 per barrel saja, maka penurunannya sudah sekitar 52% dari asumsi harga yang dipatok APBN. Memang, dalam komponen penentuan harga BBM juga ada faktor nilai tukar. Dalam APBN 2020, kurs dolarnya diasumsikan $14.400. Sedangkan per hari ini nilainya Rp15.400. Jadi, kurs melemah sekitar 6% dari asumsi. Dari selisih antara asumsi harga minyak mentah dengan kurs tersebut, harga BBM sebenarnya bisa turun 35% hingga 40%. Jadi kenapa kemarin Pertamina misalnya berani memberikan iming-iming cashback hingga 50% kepada para pengemudi ojek online? Karena memang harga BBM mestinya memang sudah turun cukup besar hari ini. Kebijakan hanya pada ojek online justru diskriminatif terhadap konsumen lain termasuk mereka yang membutuhkan. Di tengah ancaman krisis ekonomi besar yang oleh IMF disebut sebagai The Great Lockdown, penurunan harga BBM sebenarnya bisa jadi stimulus ekonomi.
Penurunan tersebut akan membantu daya beli masyarakat yang sejauh ini sudah tergerus. Penurunan itu juga akan membantu menekan ongkos logistik. Tapi sayangnya, bukannya menjadikan harga BBM sebagai instrumen meringankan beban ekonomi masyarakat, pemerintah malah menjadikan momen anjloknya harga minyak ini sebagai jalan untuk mengeruk keuntungan. Pada 28 Februari 2020 lalu, Menteri ESDM, Keputusan Menteri Kepmen ESDM nomor 62K/12/MEM/2020 yang mengubah formula harga jual BBM. Kebijakan ini yang membuat harga BBM kita tetap bertengger di level mahal, meskipun harga minyak mentah sebenarnya sedang anjlok. Ini kan kebijakan akal-akalan saja. Sebagai catatan, kebijakan perubahan formula ini dilakukan kurang dari 1 semester dari formula sebelumnya yang ditetapkan pada Oktober 2019 lalu. Kalau saya cermati, formula penentuan harga BBM ini memang kerap berubah-ubah. Tahun lalu saja, perubahannya terjadi sebanyak 2 kali. Bisa dibayangkan, komoditas strategis seperti BBM ini, regulasi harganya diatur melalui formula yang berubah terus-menerus, sesuai selera yang tak jelas arahnya. Kok bisa pemerintah mengakali rakyatnya begitu? Saya kira ke depan perlu diperkirakan agar formula penentuan harga BBM ditetapkan di dalam undang-undang, bukan oleh keputusan menteri, agar soal-soal penting semacam ini tak diatur seenak perut penguasa. Jika Presiden Jokowi memang pro rakyat, maka ia harus segera menegur Menteri ESDM agar mengubah kembali formula harga BBM. Biarkan rakyat menikmati harga BBM murah di tengah kesulitan lain yang kini tengah menghimpit mereka. Jangan sampai kalau harga minyak dunia melambung tinggi, kerugiannya segera dibebankan kepada konsumen. Namun, kalau harga minyak anjlok, keuntungannya dinikmati korporasi dan pemerintah sendirian. Maka seharusnya turunkan harga BBM sekarang juga. Jadi apa kata Pertamina? Penurunan harga BBM bukan kewenangan kami. PT Pertamina Persero menunggu keputusan pemerintah terkait penurunan harga bahan bakar minyak BBM. Hal ini seiring dengan ambruknya harga minyak dunia yang berada di bawah $30 per barrel. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengatakan, keputusan mengenai harga BBM merupakan regulasi yang diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Pertamina setiap bulan selalu mengikuti formula yang ditetapkan Kementerian ESDM. Namun, kali ini belum ada perubahan formula tersebut, karena kewenangan harga bukan kewenangan Pertamina, kata Nike, seperti dikutip dalam tayangan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 di akun YouTube resmi DPR RI, Jumat 17 April. Meski demikian, Pertamina tetap meringankan beban masyarakat di tengah pandemi dengan memberikan diskon. Potongan harga diberikan sebesar 50% berupa cashback bagi para pengemudi ojek online saja. Di sisi lain, harusnya yang dicopot itu Ahok, bukan Refli Harun. Perombakan di jajaran PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1, Persero, dinilai janggal lantaran keputusan yang termaktub dalam SK Menteri BUMN, Erick Thohir. Itu ada nama Refli Harun yang dicopot dari posisi komisaris. Menurut Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis, langkah tersebut menjadi tanda tanya, lantaran ada pejabat perusahaan BUMN lain yang lebih layak dicopot. Salah copot. Mestinya Ahok, komisaris utama PT Pertamina. Selain terpapar korupsi, Ahok belum lama patut diduga melakukan nepotisme atas kebijakannya memberikan subsidi kepada pengemudi ojol atau ojek online. Oleh karena ditengarai perusahaan ojek online tersebut, tutur Damai Hari Lubis. Damai menduga pencopotan Refli Harun terjadi karena pakar hukum tata negara itu kurang mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Presiden Jokowi. Salah satu contohnya, tidak mendukung Perpu 1/2020
terkait kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam menangani COVID-19. Refli sendiri belakangan vokal terhadap kebijakan pemerintah. Selang dicopot dari jabatannya, melalui Twitter pribadinya, Refli mengungkapkan perasaannya. "Terima kasih Rini Sumarno, mantan Menteri BUMN yang sudah mengangkat saya. Terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan." Begitu pesan Refli Harun dalam Twitter pribadinya hari ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?